Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat-sehat selalu untuk kakak-kakak semuanya di kelas 13. Oke, kakak-kakak kelas 13 yang keren-keren, yang hebat. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu tidak terlepas dari pemberian atau dari nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita semuanya, kakak-kakak. Amin. Itu Ya Rabbal ya, Alamin. itu semuanya wajib kita syukuri ya. La in syakartum la yazidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Tapi kalau kita mau bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat kita, kakak-kakak semuanya. Kakak-kakak semuanya tidak terasa ya. Ya terasa nggak ya? Bukan tidak terasa ya. Kita sudah sampai pada akhir-akhir atau pada penghujung pertemuan di ruang virtual ini. Dan ini pertemuan kita pada siang hari ini nanti kita akan membahas tentang pengantar bukti karya, di mana bukti karya ini adalah tugas akhir kakak di dalam kakak-kakak melaksanakan program PKG PJOK. Tugas akhirnya apa? Tugas akhirnya adalah bukti karya. Setelah itu selesai kakak-kakak. Dengan catatan ya bukti karyanya lolos validasi dan bisa kakak-kakak terbitkan di PMM. Tapi sebelum diterbitkan di PMM nanti harus lolos validasi. Untuk kawan-kawannya yang belum join kak bisa di Japri tuh join karena mengingat pentingnya informasi berkaitan bukti karya ini. Takutnya gagal paham. Sebelum ke bukti karya kita ke RTL yang Izin Kak, iya kak. ini saya lagi di jalan, tapi Pak Anmo tuh nggak bisa masuk, nggak bisa login. Kak. Nanti kalau dari saya dia bisa login. Ya. Oke siap kak, nggak apa-apa kak. Hati-hati di jalan kak. Itu saja. Ya yuk. Sudah muncul kakak semuanya? Sudah. Sudah kak ya. Oke. Kak Suyut, sehat Kak Suyut? Sehat Kak. Alhamdulillah Baru sehat. gabung hujan Kak. Oh iya. Jadi apa arti gacor Kak semalam Kak? Gacor. 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 Oke kakak semuanya. Mantap. Mantap. Oh ya gacor tuh mantap. Agenda kita pada siang hari ini kita akan umpan balik terlebih dahulu berkaitan dengan penyusunan rencana tindak lanjut. Oke, ini sudah. Kita ke tujuan dari sesi, kakak dapat mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan RTL yang telah dibuat melibatkan kombel dalam sekolah. Jadi sebelum kita nanti akan merefleksikan atau memberikan umpan balik dari RTL yang sudah kakak-kakak buat, sekilas kita flash ke belakang. Kak di mute dulu Kak Suyut. Jadi RTL kakak-kakak itu tugas RTL-nya rencana tindak lanjut itu kan kakak-kakak membuat pembelajaran rencana pembelajaran berbasis proyek di mana rancangan itu kakak buat di dalam PPT atau Canva dengan jumlah slide ada 9 ya kalau nggak salah kemarin Kak ya. Ya, 9. Nah, PPT yang berisi rancangan pembelajaran berbasis yang kakak buat itu, kakak paparkan di hadapan kombel kakak, di depan kombel kakak.
pemaparan, kakak ambil dokumentasi, baik itu foto dan video. Nah, setelah kakak sudah dapat dokumentasinya itu, dokumentasi yang berupa foto, absen, terus notulen, kakak tambahkan di dalam slide yang ada di slide materi itu, di slide di paling bawah kakak tambahkan. Setelah kakak tambahkan, sudah dapat tuh RTL-nya yang berisi materi dan juga bukti dokumentasi. Kakak uploadlah di LMS. Setelah kakak upload di LMS, videonya ditaruh di mana, Kak? Videonya kakak upload terlebih dahulu di YouTube. Ambil linknya, kakak sematkan di kolom komen di bawah itu. Terus baru kakak klik kumpulkan. Artinya di situ terbaca semua, baik itu materi perencanaan pembelajaran berbasis proyeknya dan juga dokumentasinya, baik berupa foto maupun video. Kalau yang foto kan sudah tercantum di dalam materi yang PPT tadi. Kalau fotonya ya tinggal kita akses link yang sudah kakak sematkan. Nah, berarti prosesnya sama kayak kakak mengupload modul ajar kemarin. Kakak upload modul ajar, terus video pembelajarannya, linknya kakak sematkan di kolom komentar. Iya nggak, Kak? Kemarin kayak gitu kan? Ya, begitu juga dengan RTL ini. Sehingga dua-duanya bisa diakses. Karena bukti dari video itu nilainya besar, Kak, poinnya. Karena RTL ini juga masuk dalam rangkaian penilaian atau rangkaian faktor utama penentu kelulusan juga kakak semuanya. Oke, kita next. Untuk agenda kita sesi ini pengantar umpan balik RTL, pertanyaan pematik umpan balik RTL 8 menit, analisis dan umpan balik RTL 30 menit, pengantar bukti karya 40 menit. Jadi kakak-kakak semuanya, agenda kali ini berjumlah 2 JP di mana 1 JP-nya untuk pengantar umpan balik RTL, yang 1 JP-nya pengantar bukti karya. Kita next. Oke. Nah, ini yang kemarin. Bahan tayang perencanaan program berbasis proyek ini sudah kita jelaskan kemarin, di mana materi kakak itu terdiri dari 9 slide yang mencakup judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian langkah, struktur program, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki atau aset, rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Nah, artinya untuk dokumentasi foto absen dan notulen berada di bawah slide kemungkinan tantangan. Nah, berada di bawah situ. Nah, lanjut. Masih saya ingatkan lagi, masih ada beberapa yang belum mengumpulkan RTL. Jadi supaya segera diguyuri kakak-kakak semuanya. Takutnya kalau nanti mendekati deadline-nya, kakak-kakak akan kewalahan atau akan berat di dalam mengumpulkan tugasnya. Nah, sedikit demi sedikit diguyuri saja kakak-kakak. Perencanaan program berbasis proyek melalui Kombel. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program. Itu sudah jelas, hal-hal yang dinilai itu sudah kemarin sudah saya sampaikan ini kakak-kakak ya. Adapun perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu yang akan kakak jalan. Nah, next saja di sini. Nah, di sini ada rubrik penilaian RTL. Sebenarnya rubriknya itu ada 13 kakak-kakak, tapi di sini yang muncul ada 2 contoh. Saya sebutkan dulu. Nanti di dalam saya menilai
RTL kakak berdasarkan rubrik ini. Tujuan program. Nah, poin tertingginya itu ada 7,69. Yaitu sangat baik, di mana tujuan program sudah berpusat pada peserta didik. Jadi nanti bisa dilihat tujuan rancangan pembelajaran berbasis proyek yang kakak buat itu tujuannya sudah berpusat pada peserta didik apa belum. Nah, di sini ada rubriknya. Kalau sudah ya berarti poinnya tinggi, ada 7,99. Ada di sini kakak-kakak. Nah, nih poinnya. Jadi ada 13 yang dinilai. Jadi untuk tujuan programnya mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Poinnya 7,69. Terangannya SB. SB itu sangat baik. Terus 5,77 itu B, 3,85 itu C, 1,92 itu K atau kurang. Nah, total semuanya kalau sangat baik ya 100 kakak-kakak. Di sini ada rubrik penilaiannya kakak-kakak. Nah, ini nanti kakak-kakak akan menilai RTL dari rekan sejawat kakak-kakak. Jadi tinggal dicentang saja, di sini sudah ada rubriknya. Nah, tidak harus dilihat videonya kakak-kakak ya, dilihat materinya saja kalau untuk ini. Kalau untuk video dan itu nanti saya yang melihat kakak-kakak. Jadi kakak-kakak nanti dalam agenda kita pada siang hari ini, kakak-kakak akan saling menilai RTL dari rekan sejawat. Jadi saling memberikan RTL. Misalkan Kak Suyut menilai RTL Kak Sri. Nah, Kak Suyut melihat rancangan pembelajaran berbasis proyek yang Kak Sri buat. Itu seperti apa? Kakak tengok di PPT-nya. Oh, ternyata ini poinnya sangat baik untuk tujuan programnya. Untuk rencana evaluasinya juga sudah cukup, sudah terlihat baik kayak gitu. Tinggal kakak centang-centang. Begitu juga sebaliknya, kakak-kakak. Itu untuk agenda kita pada siang hari ini. Di sini ada pertanyaan pemantik umpan balik RTL. Apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Sudah jelas kakak-kakak harus mengacu pada rubrik penilaian. Selanjutnya, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Saya yakin sudah kakak presentasikan di Kombel. Nah, makanya di dalam menjawab pertanyaan pemantik ini atau umpan balik RTL ini, kakak melampirkan dokumentasi pada saat kakak mempresentasikan RTL tersebut. Nah, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan? Nah, kalau ini yang bisa menjawab kakak, kira-kira sudah kakak lampirkan belum dokumentasi di dalam pemaparan RTL ini kakak-kakak? Mana letak kesulitannya? Silahkan kakak-kakak. Yang mau berbagi cerita, silahkan kita kasih waktu. Silakan kakak-kakak pada ya Kak Pandu silakan. Oke Kak, untuk masalah RTL yang saya mengenainya tuh sekolah ini banyak jam pelajaran guru ini padat. Nah, sehingga untuk mengajaknya bekerja sama untuk mengenai RTL ini sangat sulit. Karena dia ada yang berkata, aduh jamnya penuh nih, takutnya anaknya berkelahi, ini banyak karena anak SMA ini kan rawan dengan berkelahi. Jadi kalau tidak terpantau mengakibatkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Kak. Nah, kepala sekolah otomatis akan marah. Nah, gitu, Kak. Oke, untuk yang saya ini kesulitan untuk waktu lah, karena jam pelajaran guru-guru lain itu padat gitu.
Siap. Oke, berarti kalau Kak Pandu berkaitan dengan waktu luang dari guru-guru itu susah Kak ya didapat karena sangat padat jamnya Kak ya. Oke, tapi sudah dilaksanakan apa belum Kakak presentasi RTL Kakak? Sudah dilaksanakan hari ini dibantu oleh guru penggerak Romonta Pak Awal, Awaludin, dan berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Cuman kendalanya tadi tuh saya tuh kurang memahami waktu ternyata kata saya pembukanya tuh video. Nah, ketika kegiatan dokumentasi salahnya gitu Kak pokoknya. Oh ya, tapi nggak apa-apa. RTL kakak presentasikan dengan baik di kompel kakak, nggak apa-apa. Adanya apa yang kakak buat tetap saya kasih apresiasi yang setinggi-tingginya. Yang pasti tetap dikumpulkan aja sebagaimana adanya yang kakak buat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk proses mengumpulnya, yang untuk foto-fotonya kakak lampirkan di slide materi yang kakak buat. Harus kakak kumpulkan di LMS. Untuk videonya kakak di YouTube, linknya diambil, nah kakak tambahkan di kolom komen. Kayak kakak mengupload modul ajar diupload, terus video pembelajaran yang kakak buat, yang kakak unggah di YouTube itu, linknya diambil, ditaruh di kolom. Aduh ya. Oke, yang lain untuk tugasnya dikirim ke ini kayak RTL.2 itu kan Kak? Ya, untuk tugas RTL itu kakak masukkan di LMS di RTL.2 itu kakak. RTL.2. Nah, di ya. Cara upload tugasnya ya yang sudah saya sampaikan tadi. Ini 2 titik berapa Kak? RTL.2 Kak, ada tulisan unggah tugas RTL. Nah, di situ Kak. RTL 2 titik. Itu Kak, RTL. Nah, di bagian mana Kak Pandu? Coba RTL.2 gitu kalau nggak salah. Ya, di RTL 2 titik unggul tugas. Unggah tugas. Ya. Maaf Kak, ini agak nggak konsen nih habis ujiannya. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Kira nggak konsen gara-gara Indonesia dibantai 4-0 Kak. Salah satunya itu. Salah satunya ini kakak ya. Oke, baik kakak-kakak semuanya, kita saling menganalisis dari umpan balik RTL tindak lanjut. Nah, jadi kakak saling menganalisis untuk RTL kakak. Kak Ma'ruf, yang ya, tentang notulen itu kan teman kita yang bikin kan? Iya dong Kak. Nggak mungkin kakak menyampaikan materi sambil nulis notulen gitu kan. Nah, tapi di siasati juga nggak apa-apa. Ya, absen. Ya, terus foto kegiatan. Foto pada saat kakak menyampaikan materi pembelajaran berbasis proyek yang kakak rancang. Oke, aman ya Kak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Kak Suyut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Suyut. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya kebetulan ada kombel belajar kami itu mengisi materi. Kebetulan materi saya itu kalau tidak salah mengenali gaya belajar peserta didik. Setelah saya kombel mengisi materi, baru saya selitkan video yang RTL tadi, tapi waktunya sedikit Kak, cuma berapa menit, 8 menit waktunya, karena waktu juga, karena ngisi materi itu ada tiga guru, salah satunya saya. Jadi habis ngisi materi tersebut, jadi saya bacakan presentasi dari RTL tadi, tapi cuma selit-selit saja saya baca, terus waktunya kurang lebih itu 8 menit lah Kak.
Ya, ya nggak masalah Kak. Karena memang slide-nya itu kan hanya 9 slide kan Kak. Iya. Nggak apa-apa, Lebih lah, aman. Jadi Kakak sudah Ada. buat ya. Gimana lagi Kak? Sudah. Gimana? Sudah? Saya sudah buat. Saya Tapi belum presentasikan habis materi itu. Nah, tinggal lagi unggah di apa? Nyusun apa namanya? Buat slide dulu, slide yang mungkin ditambah foto-foto saat melaksanakan kegiatan. Iya. Kemudian, Kak, foto-fotonya itu bukan saat pelaksanaan kegiatan rancangan programnya itu bukan Kak ya. Fotonya itu pada saat Kakak menyampaikan ke kombel, menyampaikan ke rekan sejawat gitu nah Kak. ya, Bukan foto sudah, kegiatan dari pembelajaran beberapa proyek Kakak itu bukan. Tapi foto ya, pada saat Kakak foto memaparkan. saat memaparkannya. Ada Kak? Oke. Ada kawan juga mau Ya, ya, itu takutnya saja nanti Kak, salah. karena waktu. Oke. Oke, aman berarti Kak Suyut. Oke, ada yang lain Kakak? Misalnya terpantau masih 7 peserta yang mengumpulkan. Notulennya belum saya foto Kak. Notulennya. Enggak apa-apa Kak, tinggal di foto Kalau aja. absen sudah ada. Nah, Foto tinggal lagi notulennya. Ya, tinggal Kakak foto notulennya, Kakak selipkan aja di bawahnya itu, slide bawahnya. Udah, aman. Ya. Ada semua itu berarti. Ya, Kak, kalau Pak slide-nya lebih dari 9 nggak apa-apa kan? Sudah 12-an yang saya. Ya. Untuk apanya itu Kak? Untuk materinya apa untuk semua bersama dengan buktinya? Materinya aja Kak. Oh, nggak apa-apa. 12. Berarti kalau ditambah dengan dokumentasinya berarti lebih dong, lebih dari 12 kan Kak? Lebih Kak. Oke, nggak apa-apa, aman Kak. Yang penting dari yang sudah disampaikan poin-poin kemarin ada semuanya. Ada yang lain, Kakak? Oke, kalau sudah Kak Pandu baru hari ini Kak Pandu yang ngambilnya ya? Iya Kak, karena kami tadi programnya itu berubah. Jadi pertama kan mengenai sampah ya. Nah, hari ini kita berubah jadi kearifan lokal. Tapi saya dengan pertama menjelaskan tentang P5 saya Kak ya. Lalu saya selipkan dengan RTL saya. Jadi sambilan gitu biar guru tuh memperhatikan ikut. Nah, kalau kita langsung ngajak gitu Kak agak sulit, tapi kalau dengan adanya tambahan P5 memang harus ikut gitu. Iya. Dan memang seperti itu sebenarnya Kak harusnya. Iya. Kalau ini analisis dan umpan balik dari RTL ini rubriknya, tapi langsung ke ini aja lah kita Kak, nanti ke bukti karya lah. Nanti akan saya kirim kakak-kakak semuanya. Ini adalah lembar analisis dan umpan balik RTL. Nah, di sini SB itu sangat baik, B itu baik, C itu cukup, K itu kurang. Jadi kakak lihat RTL-nya. Nah, misalkan untuk tujuan programnya mengarah pada perwujudan pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik apa belum. Kalau sudah kakak centang kan kayak gitu. Oke, selanjutnya ini adalah rubriknya.
Lanjutan rubriknya seperti ini, ya Kak. Nah, tapi kalau kita ke pengantar bukti karya dulu aja, Kak. Yang Kak, kalau seandainya dokumentasinya saya gabungi dalam satu slide itu ada 4, Kak? Nggak apa-apa kan, Kak? Kecil-kecil gitu, 4. nggak apa-apa, Kak. Yang penting real itu foto Kakak. Real, Kak. Kalau gemuk nyela itu. Iya, nggak apa. Kalau ini. Oke, Kakak sudah muncul, Kak, ya? Belum, Kak. Belum ya? Saya ingatkan lagi, khusus untuk yang sudah join pada ruang virtual siang hari ini, saya minta tolong diperhatikan dengan baik dan jangan sampai gagal paham. Dan nanti untuk kawan yang belum join, minta tolong diberikan penjelasan yang se-otentik mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan. Jadi karena ini tugas terakhir dan ini penting, jadi minta tolong diperhatikan dengan baik. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Kita memasuki pada tugas terakhir, yaitu bukti karya, di mana kakak nanti akan menyusun dan membuat bukti karya. Oke, langsung saja. Nah, topik pembahasan pada agenda kita siang ini yaitu alur aktivasi bukti karya PKG PJOK, yang selanjutnya mengunggah bukti karya di PMM. Jadi, kakak-kakak semuanya, nanti kakak-kakak setelah membuat bukti karya yang kakak upload di LMS, ketika sudah mendapat validasi dan layak untuk publish, akan kakak unggah di PMM sebagai bukti karya yang sudah kakak buat, yang bisa diakses oleh seluruh guru di seluruh Nusantara, kakak-kakak. Nah, apa saja nanti topik pembahasan di dalam bukti karya, sama-sama kita bahas dan diperhatikan dengan baik, kakak-kakak ya. Langsung. Nah, kita memasuki alur aktivasi bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Kakak-kakak, untuk bukti karya ini dimulainya mulai tanggal 17 atau setelah inilah nggak apa-apa. 18 ini sampai tanggal 29 November. Oke, Kak. Kak, bagaimana Kak kalau saya buat bukti karyanya lewat tanggal 29 November ya? Apa yang mau dinilai Kak? Programnya habisnya tanggal segitu. Nah, pleno kelulusannya saya berangkatnya tanggal 29. Oke, sampai sini jelas Kak ya? Aman? Jelas. Aman, kita bungkus. Lanjut. Ini adalah alurnya, sudah yang kemarin alur PKG PJOK. Nah, ini. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat. Nah, ini Kak, kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi
fasilitator. Jadi, bukti karya ini merupakan prasyarat kelulusan, kakak-kakak semuanya. Merupakan prasyarat kelulusan. Pertanyaannya, Kak, kalau saya tidak membuat bukti karya gimana? Kalau ini sudah menjadi prasyarat ya jawabannya ya nggak lulus, kakak ya. Jadi jangan sampai bukti karya ini nggak dibuat, kakak. Oke, sampai sini bungkus ya kak ya. Kita naik. Nah, ini. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ketika kakak membuat bukti karyanya berupa video, ya harus jelas dong gambarnya, nggak ngeblur-ngeblur kan kayak gitu. Dan suaranya juga harus jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Suratnya ada nanti. Karya bukan merupakan hasil plagiasi orang lain. Kakak nggak ngambil plagiasi orang lain, kakak ya. Kakak buat seotentik mungkin. Alur validasi bukti karya untuk PKG-PJOK. Oke. Nah, ini kakak-kakak alurnya saya jelaskan lagi. Di dalam LMSKK, LMS di bagian kiri itu kan ada mau beranda, semua modul, peserta kuesioner, ada kayak gitu kan Kak? Halo, ada kan? Nah, ada Kak. Nah, di bagian penilaian kinerja itu ada menu bukti karya. Nah, menu bukti karya ini, kakak, yang ini, ketika kakak klik, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada aktivasi bukti karya yang dibagi menjadi 3, yaitu ada unggah drive bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Terus refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator dan berbagi bukti karya. Nah, ketika kakak klik bukti karya akan tampil seperti ini, kakak-kakak. Ya. Sudah jelas untuk menu bukti karyanya di mana, Kak? Jelas. Kita bungkus. Ulang lagi, Kak. Oh, ulang lagi. Oke, siap, Kak. Ulang lagi, Kak ya. Oke. Kakak-kakak nanti kan diminta untuk membuat bukti karya. Dan bukti karya itu akan kakak unggah di LMS. Dan letak menu untuk bukti karya ada di sebelah kiri di bagian LMS kakak. Di posisinya di bawah penilaian kinerja ini ada tulisan bukti karya. Ketika kakak klik bukti karya ini, nanti akan muncul menu seperti ini, kakak-kakak. Oke, sudah jelas Kak yang ini Kak? Posisi untuk unggah bukti karyanya. Jelas Kak ya? Jelas. Oke, jelas. Kalau jelas, kita next. Oke, lanjut. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, kakak-kakak, sebelum kakak-kakak nanti membuat bukti karya, pastikan kakak harus mendownload lembar pernyataan ya atau mengunduh
lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Nah, di situ ada ketika kakak klik bukti karya, terus di bagian bukti karya 1 unggah draft bukti karya, di sini sudah tertera dengan jelas kakak-kakak. Nah, di sini ada unduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Nah, ini kakak unduh terlebih dahulu langkah yang pertama, kakak. Langkah yang pertama, kakak harus mengunduh lembar pernyataan. Nah, ketika kakak klik di menu bukti karya yang sudah saya jelaskan tadi di bagian kiri, terus bagian unggah draft bukti karya, di situ kakak mengunduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG. Seperti apa tampilan untuk lembar pernyataannya? Ada seperti ini. Lembar pernyataan peserta PKG PJOK yang kakak bisa download di LMS masing-masing. Ini ada tanda tangan kepala sekolah yang dibubuhi cap. Nah, di sebelah kirinya ada nama kakak masing-masing. Sebelum ditandatangani, dibaca dengan baik dan dicentang di bagian kotak kecil-kecil ini, Kak. Dicentang. Oke, jelas, Kak? Ulang lagi Agak Kak. Putus-putus Kak tadi. Oh, suaranya putus-putus, Kak ya? Iya, tadi. Oke, saya ulangi, ya saya ulangi lagi. Sebelum kakak nanti mengunggah bukti karya, kakak harus mendownload atau mengunduh lembar pernyataan. Di mana mengunduhnya, Kak? Di LMS kakak masing-masing. Sudah jelas, Kak? mengunduh PKG dulu, Kak, nyatet dulu. Suruh guru olahraga suruh mikir, Kak. Neng, Pak, kamu seri. Aduh, banyak negawe ku, Kak. Ini terakhir ini, Kak. Terakhir pening kepala tulah, Kak, masih. Dari 1 sampai ini, Kak. Gara-gara 1 ini tak lulus. Aduh, macet. Download di mana, Kak? Oke, LSS. Saya jelaskan. MS. Ya. Saya jelaskan pelan-pelan, Kak ya. Sebelum kakak mengunggah bukti karya, kakak mendownload lembar pernyataan yang ada di LMS. Nah, tampilan lembar pernyataannya seperti ini, Kak. Ini. Yang di sebelah kanan ini ditandatangani kepala sekolah dan diberi cap. Yang di sebelah kiri ini nama kakak. Terus untuk bagian kotak yang kecil-kecil sebelah kanan ini, untuk poin-poinnya ini, kakak centang. Jelas, Kak? Ya. Oke, jelas. Mengunduhnya di mana? Di LMS di bagian ini, di bagian unduh lembar pernyataan persetujuan, ada di sini, Kak. Nah, di sini saya ulangi lagi, pastikan kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Sebelum mengunggah draft produk bukti karya, klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Oke, sebelum mengunduh itu ada tulisan make a copy, ya itulah untuk apa? Menyalin atau mengunduh lembar pernyataan itu tulisannya make a copy. Kalau misalkan tidak ada tulisan download, ada tulisan make a copy, ya itu yang kakak klik.
Ada UT nangundekan kanan. Nah, ini poin pentingnya, Kak. Ini poin pentingnya. Ngerti gak? Saya yakin ngerti kok. Nah, bukti karya yang kakak buat itu ada 3 opsi. Ada berapa, Kak? Demam, Pak. Demam. Ada 3 opsi, Kak. Tiga opsi. Oke, jelas. Yang pertama, ada praktik baik. Yang kedua, ada praktik pembelajaran. Yang ketiga, ada RPP atau modul ajar. Sampai sini jelas, Kakak? Ada Tambah pening, Kak. ada 3. Jelas, Kak. Jelas. 3 ini, Kakak pilih salah satu saja. Oh, saya mau buat bukti karya. Iya, saya mau buat bukti karya apa sih? Kan gitu. Apakah praktik baik, ataukah praktik pembelajaran, atau RPP atau modul ajar? Nah. Oh. Oke. Modul ajar. Modul ajar baik. Ya. Kak, nanya, Kak. Iya, silakan. Kan Silakan, kalau Kak. kakak tadi tuh kalau buat video harus minta izin dulu dengan kepala sekolah, dengan anak yang bersangkutan. Berarti Terus? kalau udah minta izin, kita kan kalau dalam pelajaran sekolah kita bikin video kayak kemarin kan nggak minta izin, Pak. Langsung kita buat video aja. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi nanti kakak-kakak semuanya, ketika kakak mau membuat bukti karya kan ada lembar pernyataan di situ. Nah, di situ sudah mencakup semuanya itu, Kak. Itu sebagai prasyarat untuk bukti karya kakak nanti diterbitkan di PMM. Nah, jadi izinnya itu hanya berupa apa namanya, Kak? Berupa surat atau lembar pernyataan yang kakak ini tadi kakak unduh. Nah, di sini ya. Nah, di sini contoh saya kasih, kan nggak pula jelas, Kak, ya, mungkin nih. Dengan menandatangani formulir ini, kotak di samping pernyataan. Nah, kotak yang salah satu pembacakan. Saya menyatakan bahwa mengambil itu dan konsekuensi publikasi pada media online. Nah, itu surat pernyataan itu, Kak. Saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan. Putus-putus, Kak. Putus-putus, Kak, suaranya. Terputus-putus tadi. Oke, ya, Kak. Mungkin sudah capek kakak tuh. Oke, Kakak. Masih terputus-putus, Kak? Kalau kita pilih salah satu aja, Kak, modul ajar gitu nggak apa-apa kan, Kak? Ya, nanti ada penjelasannya, Kak. Oke, suara saya masih terputus nggak, Kak? Suara saya masih terputus nggak? Masih, Kak. Masih terputus. Oh ya Allah, ya. Oh. Putus, Kak. Awis, ada admin. Masih join kah, Kak admin? Sudah keluar, Kak. Kayaknya, Kak. Sudah keluar, Kak, ya. Oh, ya, Pening dia nengok Yusri. Pening nengok Yusri deh, Kak. Oke. Berarti sudah jelas suara saya, Kak? Kau, Kak. Sudah jelas. Oke, Kak. Jadi untuk bukti karyanya ini ada 3 opsi. Opsi pertama praktik baik. Opsi kedua praktik pembelajaran, opsi ketiga RPP atau modul ajar. Nah, untuk praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Ini untuk opsi yang praktik baik. Isinya untuk praktik baik ini, kakak bisa merefleksikan program KG PJOK ini yang kakak dapat
selama program ini atau bisa kakak ambil di dalam modul-modul yang ada di LMS, kakak rangkum, kakak buat semenarik mungkin dalam satu bentuk file atau dalam bentuk dokumen, terus nanti dalam unggahnya berbentuk PDF, itu bisa. Nah, selanjutnya opsi praktik pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF. Kalau ini video, pasti kalau praktik pembelajaran video. Aksi nyata. Jadi, kakak-kakak semua, untuk praktik pembelajaran, kakak juga bisa membuat video pembelajaran saat kakak mengajar. Ini bisa menggunakan aksi nyata. Tetapi, kakak-kakak semuanya, karena ini nanti bukti karyanya akan diunggah di PMM, akan dipublish di PMM, di mana platform PMM ini menjadi akses utama seluruh guru di Nusantara, hanya sebatas saran, kakak. Kalau untuk praktik pembelajaran, praktik video mengajar ini, dijadikan opsi kedua saja, kakak-kakak. Karena apa? Ketika kakak nanti membuat video pembelajaran, ketika kami validasi, ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki, akan sangat lelah ketika kakak akan mengulang lagi membuat video pembelajaran lagi. Sampai sini jelas, Kak? Jelas, Kak. Oke. Kak, apakah kalau pakai video aksi nyata kemarin bisa? Jawabannya bisa, tetapi gimana ya? Video pembelajaran di aksi nyata yang kakak buat itu sudah keren, sudah bagus, tetapi kalau untuk dipublish di PMM, dipublish di platform PMM, itu masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Jadi, kalau untuk praktik pembelajaran berupa video pembelajaran, oh Kak, saya mau buat bukti karyanya berupa video pembelajaran, Kak. Saya sudah mantap mendapatkan ilmu di PKG PJK ini, akan saya terapkan. Modul ajarnya juga akan saya buat backward design. Takutnya ketika kakak membuat bukti karya berupa video pembelajaran, kakak upload, ketika kami validasi dari tim validasi, tim fasilitator validasi, wah ini tujuan pembelajarannya ini tidak terlihat ini. Nah, kalau video itu kan tidak mungkin bisa diedit. Pasti dong kakak harus mengambil video pembelajaran lagi untuk memperbaikinya. Iya apa enggak, Kak? Dan itu kakak akan sangat lelah dan memakan banyak waktu. Peserta didik juga lelah. Jadi, untuk untuk bukti karya berupa video praktik pembelajaran, kalau saran sih, Kak, jadikan opsi yang kedua saja. Jelas, Kakak? Ya, Kak. Oke. Selanjutnya ada RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Nah, ini juga bisa kemarin. Tapi ada poin-poin yang harus kakak perhatikan dan kakak perbaiki. Nanti akan kita kupas satu persatu kakak-kakak semuanya. Next, kita. Nah, nanti kakak-kakak ketika kakak mengunggah bukti karya di LMS, nih ya, unggah bukti karya di LMS, tampilannya akan seperti ini, Kak. Tampilannya akan seperti ini. Misal, yang pertama ini kakak akan mengunggah bukti karya pada praktik baik. Tinggal kategorinya kakak pilih praktik baik. Pilih kategori dari produk bukti karya kakak itu praktik baik. Terus pilih bentuk bukti karya dari produk yang telah kakak buat. Video atau salinan tautan video yang telah kakak unggah ke YouTube. Terus PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer kakak. Terus ketika kakak mengunggah, lengkapi judul bukti karya, harus kakak tambahi hashtag atau tagar. Nah, PKG PJOK
hashtag guru belajar, dan hashtag murid belajar. 4, beri Ulang Kak, lambat-lambat baik. Apa ya tadi itu hashtag yang kami tidak tahu. Oke, siap Kak. Oke, nanti Kakak kalau mau mengunggah bukti karya di LMS kategori praktek baik, ini kita bahas kategori praktek baik dulu Kak ya. Misalkan Kakak mau milih buat bukti karyanya berupa praktek baik. Nah, tampilannya pertama akan muncul seperti ini Kak. Nah, untuk kategori tinggal Kakak pilih dong kategorinya praktik baik. Untuk bentuk karyanya Kakak pilih mau video atau mau PDF. Terus enggak untuk Kak, judul yang tadi itu nah Kak, titik berapa harus. Dengar dulu, istri. Nah, Aku tuh yang UJK Maruf tadi yang titik berapa? next Yang Kak. PKG. Nah, itu nah yang aku nak catat tuh Kak. Itu lagi yang ngomong Kakak tuh. Oh, oke nanti bisa kita ulas lagi Kak. Lajulah nanti Kak, lajulah ada apa-apa Kak. Cepat ya, dan bule. Ya, saya sampaikan dulu. Jadi Kak, kan tadi ada 3 opsi untuk membuat bukti karya, ada praktik baik, video pembelajaran, RPP atau modul ajar. Nah, kita bahas satu persatu. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalkan Kakak nanti memilih praktik baik, ketika mau mengunggah praktik baik, tampilan di LMS-nya seperti ini. Ya tinggal Kakak pilih di bagian kategori, Kakak pilih praktik baik. Di bentuk karyanya bisa Kakak pilih video atau PDF atau dokumen. Ketika Kakak membuat praktik baiknya berupa dokumen rangkuman dari seluruh materi PKG PJOK yang Kakak dapat, berarti bentuk dokumennya PDF. Terus judulnya tinggal Kakak kasih judul. Nah, ketika Kakak membuat judul ini jangan lupa Kakak di bawahnya ditambahi hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Terus di bagian deskripsi, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Kakak. Ini untuk bagian kategori praktik baik. Oke, kita next dulu. Nah, selanjutnya tampilannya masih seperti ini Kak. Untuk jenjangnya, berarti kalau untuk praktik baik, misalkan jenjangnya tinggal Kakak pilih jenjangnya. Kalau untuk semuanya ya tidak terkait dengan jenjang atau tidak terkait kelas kan kayak gitu. Kalau misalkan Kakak merangkum semua materi yang ada pada PKG PJOK ini mulai dari modul 1.1 atau 2.1, Kakak ambil poin-poin yang penting, berarti itu tidak terkait kelas, ya nggak usah dipilih tidak terkait kelas. Kalau ada terkait kelas ketika Kakak membuat praktik baik berupa karya-karya yang lainnya, tinggal Kakak pilih ketika memang sesuai dengan jenjang yang Kakak inginkan. Oke, tema bukti karya Anda apa? Pilih sarana dan prasarana ketika Kakak menggunakan sarana dan prasarana. Terus yang nomor 9, ini yang saya maksud tadi Kak. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Nah, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Setelah semuanya itu Kakak buat, tinggal Kakak kumpulkan. Oke, lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh tadi jangan lupa diunggah dulu di LMS yang sudah ditandatangani tadi, yang sudah saya sampaikan pertama tadi, diunggah. Setelah diunggah baru klik kumpulkan. Sampai sini paham Kakak-kakak? Paham Kak? Oke, Kak Rudini paham. Oke, Kak Marlina juga jelas, paham. Jadi, sebelum Kakak klik kumpulkan, unggah dulu lembar pernyataan persetujuan yang sudah diunduh pertama tadi. Nah, kita lanjut. Next, tadi untuk kategori apa Kakak? Kategori praktik baik. Praktik baik. Oke. Nah, selanjutnya Kakak, kita masuk pada kategori praktik pembelajaran. Kategori praktik pembelajaran. Seperti biasa pada tampilan kategori, pada menu kategori ini ya praktik pembelajaran.
Nah, untuk bentuk karya dari praktik pembelajaran sudah jelas dong. Kalau praktik pembelajaran itu berupa video, berarti kakak harus buat video, salin tautan video yang telah kakak unggah ke YouTube tadi, kan kayak gitu. Terus lengkapi judulnya. Kakak mau buat praktik pembelajaran itu tentang apa? Kakak buat judulnya di situ. Jangan lupa di bawah judul tapi hashtag PKG PJOK guru belajar dan murid belajar dan berikan deskripsi singkat. Terus next. Nah, ini. Nah, untuk jenjangnya ketika kakak mengajar kelas 5 ya kakak buat kelas 5, SD ya kakak buat SD kan guys. Sarana dan prasarana apa yang dipakai tinggal kakak buat. Terus nomor 8 itu sebelum kakak kumpulkan unggah lembar persetujuan yang kakak unduh tadi pertama. Setelah kakak sudah selesai semua, beres semua di poin-poin tadi, tinggal klik kumpulkan. Sampai sini jelas ya kak? Jelas. Ya. Jelas-jelas wae kita tahu. Oke, ini tadi kategori apa kakak-kakak? Praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran. Nah, oke, sekarang kita masuk ke mungkin yang diidam-idamkan kakak. Oh, inilah pokoknya ini sajalah yang gampang kan kayak gitu. Oke. Kita masuk pada kategori RPP atau modul ajar. Ya. Seperti biasa, sama dengan yang pertama tadi. Kategorinya ya tinggal kakak pilih dong, modul ajar atau RPP. Jangan sampai kebalik kakak-kakak semuanya. Kakak yang kakak buat bukti karyanya berupa RPP atau modul ajar, tetapi di menu kategori kakak pilih praktik pembelajaran. Jangan sampai seperti itu kak ya. Jadi harus sesuai dengan kategori yang kakak pilih. Sama ini poin-poinnya sama. Kategorinya pilih RPP atau modul ajar, pilih bentuk karyanya sudah jelas, dokumen, tinggal kakak pilih PDF, dokumen, lengkapi judul bukti karyanya, tambah hashtag, berikan deskripsi singkat, lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda. Nah, di sini kakak, di poin nomor 5 ini di bawah deskripsi. Nah, di bawah deskripsi ini ada tujuan. Kakak harus menjelaskan di situ tujuan pembelajaran dari modul ajar yang kakak buat itu apa. Jelas, kakak? Kalau untuk yang di atasnya itu saya yakin sudah jelas. Untuk kategori sudah jelas. Pilih modul ajar. Bukti karyanya ya berupa dokumen. Judulnya tentang apa. Modul ajar kakak itu tentang apa. Dan jangan lupa dikasih hashtag. Berikan deskripsi. Nah, yang nomor 5 itu tujuan-tujuan ini adalah tujuan pembelajaran yang kakak buat di modul ajar tersebut. Oke. Jelas kakak? Nah, unggahnya di sini di bagian bukti karya. Kita next. Sama ini seperti yang Nah, ini jenjangnya jenjang apa? Kalau kelasnya pilih jenjang yang diinginkan. Apabila memilih jenjang tertentu maka akan muncul pilihannya. Terus lengkapi asesmen terkait produk bukti karya Anda. Asesmen otentiknya juga harus jelas. Anda juga dapat memilih mode pembelajaran. Mode pembelajaran juga harus jelas. Melengkapi metode mengajar. Jika diinginkan, nah ini tidak wajib kakak. Kakak menginginkan mengajar atau metode mengajar yang kakak inginkan. Kalau kakak mau buat ya silakan. Kalau enggak ya enggak wajib kakak. Oke. Prosesnya sama, ini hanya proses di dalam mengunggah bukti karya. Oke, ini lanjutnya. Unggah lembar persetujuan juga. Setelah unggah lembar persetujuan, baru klik kumpulkan. Sampai sini jelas kakak-kakak untuk cara mengunggah draft bukti karya di LMS. Bungkus. Nanti kirimkan aja kak ini apa namanya PDF ini sambil baca-baca.
Oh, ini ada semua kakak di LMS kakak itu ada semua, tinggal kakak buka aja. Ada semua. Oke kak, siap. Nah, ada semua ini kak di LMS. Oke, kita next. Lembaran yang pandu dewek kak ada kate di LMS tuh. Yang kami ada galek pandu dewek ada kate tuh. Ada gitek nih. Saya dia di berang suka sinyal. Nandung kan kak. Oke. Hujan pule. Aman kakak ya. Di PDF semua kak lembarannya. Gimana kak? Lembaran yang unggahan itu di PDF kan semua. Iya kakak, PDF kak. Di PDF. Nah, selanjutnya ini adalah konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Nah, setelah kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan. Tadi sudah saya sampaikan. Unggah lembar persetujuan yang kakak download tadi, sudah kakak klik kumpulkan. Nah, setelah kakak klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi, saya jelaskan lagi, kakak. Setelah kakak unggah bukti karya di LMS, bukti karya itu tidak dapat diubah sebelum dievaluasi oleh fasilitator. Kalau sudah memenuhi syarat, ya tinggal diterbitkan di PMM. Kalau tidak, ya kakak harus perbaiki lagi. Jelas kak? Ini jelas, saya yakin. Aman kalau ini. Next. Nah, ini tampilannya. Jadi, kakak-kakak semuanya, setelah kakak-kakak mengunggah bukti karya di LMS, pastikan pantau LMS secara berkala. Nah, setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Nah, ini kak, bagian hijau-hijau yang ini kak, status. Jika kakak sudah unggah bukti karya, statusnya berubah sedang ditinjau. Ini masih dalam proses validasi oleh fasilitator. Sampai sini jelas kak? Jelas kak. Jelas kak Yusri. Jelas. Jadilah tadi salah isi itu di LMS. Jadi kalau sudah kakak unggah, nanti muncul tuh hijau-hijau statusnya itu ada tulisan sedang ditinjau, berarti bukti karya yang kakak unggah masih dalam proses validasi. Kita next ya. Kita next lagi. Nah, nih keterangannya. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Nah ini kalau kakak memilih kategori praktik pembelajaran atau video, tahu-tahu ternyata belum sesuai, pasti dong nanti kakak akan ngambil video lagi. Jadi kesian ya kami kak. Iya itu tadi kak. Tapi kalau Kak Suyut mau PD mengambil video pembelajaran ya silahkan. Kalau rekomendasi dari kakak, kami ini mau bagusnya biar lulus nih ambil apa kak? Selain video pembelajaran kak. Praktek baik-baik kalau. Ada yang aku ngambil ini baik modul. Jadi modul baik aku. Modul lah. Oke. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis.
Mohon cek hasil validasi dari fasilitator secara berkala. Oke, kita next. Nah, ini kakak, kalau status dari bukti karya kakak perlu perbaikan, berarti muncul dong warnanya warna kuning. Statusnya ada tulisannya perlu perbaikan. Jelas kak? Jelas? Nah, kalau kakak di sini muncul perlu perbaikan, ya kakak harus memperbaiki bukti karya yang kakak buat. Nah, oke, sampai sini aman kak? Aman sama namannya kak. Kalau Oke. bukti karya itu seperti apa kak gambarannya kak? Ya nanti kita belum ada lagi ya? Ya. Ada lagi kak, aman. Oke, ini hanya untuk cara mengunggahnya saja dan status di LMS ketika kakak sudah mengunggah, ketika perlu perbaikan kan kayak gitu. Oke. Seperti biasa nanti akan saya berikan contoh dan gambaran. Oke. Tadi mohon di-mute kak. Oke. Tadi penjelasan tentang hasil validasi yang perlu perbaikan. Berarti tampilannya tadi perlu perbaikan. Dan setelah perlu perbaikan, maka kakak harus mengklik perbaiki. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X warna merah. Di sini kakak, kakak klik saja untuk menghapus dokumen sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang sudah kakak perbaiki. Yang sudah ada masukan dari fasilitator. Misalkan di situ ada keterangan perlu perbaikan. Di situ pasti ada penjelasannya. Oh, apa sih yang perlu diperbaiki? Bukan cuma perlu perbaiki saja terus nggak ada penjelasannya, nggak ada penjelasannya, Kak. Nih, kakak silang dulu yang sudah kakak upload tadi untuk menghapus, baru kakak unggah yang sudah kakak perbaiki. Bungkus, sampai sini, Kak. Bungkus. Lanjut. Lagi WA kalau bingung. Ya, aman Kak. Nah, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon ini sudah saya jelaskan tadi. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya. Seperti biasa, sebelum memperbaiki atau mengunggah bukti karya sudah diperbaiki, lembar persetujuannya juga diunggah ulang juga, Kak. Nah, jadi ada keterangannya nanti di situ. Tinggal kakak unggah ulang, tetapi file yang ada di dalam itu harus kakak hapus dulu dengan mengklik tanda silang merah. Nah, ini adalah tampilan apabila bukti karya yang kakak buat sudah lulus validasi. Apabila hasil bukti karya kakak sudah lulus validasi, berarti tulisannya lulus validasi. Dan ada kalimat selamat bukti karya Anda telah lulus proses validasi. Kan kayak gitu. Ada. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Tapi ini harus kakak yang membuatnya nanti. Nah, berarti putusan utama dari bukti karya yang lulus validasi berarti tampilannya di sini menunggu terbit. Yang satu menunggu terbit. Terus umpan baliknya, terima kasih telah memperbaiki bukti karya Anda. Jadi kalau kakak sudah perbaiki bukti karya tadi, sudah dinyatakan lulus, ya tampilannya seperti ini, kakak-kakak. Terus terima kasih kakak sudah memperbaiki. Oke, sampai sini aman Kak untuk tampilannya? Aman. Nah, nih Kak. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM.
Nah, ini lihat bukti karya. Tinggal kakak klik aja lihat bukti karya ini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya, nah ini yang harus kakak perhatikan. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Nah, cara membagikan bukti karyanya bagaimana di PMM ini? Nah, ini penjelasannya. Tetapi sudah jelas syarat utama sebelum dibagikan, bukti karya yang kakak kumpul di LMS sudah harus lolos validasi. Oke. Caranya yang pertama, buka menu bukti karya pada PMM. Saya yakin semua sudah punya PMM kan kakak-kakak? Ya, oke, aman Kak Rudini. Adakah yang belum punya PMM? Akun PMM-nya? Yusri lah dulu Yusri. Ada PMM. Pandu. Maman, aku tuh mikirin kamu tuh lah, aku tuh. Tangkap polisi dah suwe. Oke, yang pertama buka PMM. Jadi kalau punya PMM, sudah buka PMM, buka menu bukti karya pada PMM. Pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Buka kategori karya yang Anda inginkan. Terus pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Cari tombol bagi karya. Kita dah dengar. Oke. Yang penting kamu udah dengar. Agak peka aku. Oke Kak. Yang pertama buka PMM. Terus buka menu bukti karya. Bisa kakak foto juga nggak apa-apa ini Kak? Untuk ini. Foto aja Kak, ini Kak. Untuk mengunggah ke PMM-nya. Ya, silakan kakak screenshot dulu Kak. Sudah di semua. Ya. Kemudian nomor 2, pilih karya saya. Pastikan Anda telah mengunggah karya. Buka kategori karya yang Anda inginkan. Nanti ada penjelasannya. Pilih karya Anda, cari tombol bagikan karya. Untuk kebutuhan PKG PJOK digunakan opsi lain selain salin link untuk ditatkan di LMS. Aman kalau ini Kak. Syaratnya kalau cuma bagi-bagi di PMM ini aman. Yang agak pening tuh buatnya sama kira-kira lolos validasi apa enggak kan kayak gitu. Ya enggak Kak? Iya Kak. Nah ini tampilan di PMM. Ini merupakan diskusi yang dinilai dengan 100 poin jika didapat bukti karya. Nah, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Contoh, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsi. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file diunggah sama dengan yang telah mendapat validasi. Jangan sampai yang diunggah kakak nanti beda dengan yang sudah mendapat validasi Kak ya. Terus sama. Oke. Sampai sini kira-kira gimana Kak? Mudeng apa mubeng Kak? Yusri, nama Yusri. Mumet Kak malah. Prosesnya yang pertama itu kakak harus pilih. Ya, nanti gini aja Kak, kami coba buat. Nanti kalau kepentok kami WA dengan Kak Marum. Oke, aman. Kak, aman Kak? Kalau untuk modul ajar ya kayak kita kan kemarin pakai untuk PPG. Lalu kita untuk pakai lagi untuk PKG gini. Kira-kira termasuk plagiat nggak? Tapi itu karya kita sendiri gitu. Enggak Kak. Nanti di PPG plagiat, di PKG juga plagiat, itu bingung nggak Kak ya? Enggak. Jadi gini, kakak-kakak semuanya. Kalau untuk opsi RPP atau modul ajar, jelas nggak Kak suara saya? Jelas. Nah, ini yang harus kakak perhatikan. Bukan sembarang modul ajar kakak upload
terus kakak yakin bisa lolos validasi? Oh, tentu tidak, kakak. RPP atau modul ajar yang kakak buat, yang pertama harus kakak perhatikan, sudah harus jelas bahwasanya tujuan pembelajarannya jelas. Mencakup kerangka backward design, di mana tujuan pembelajaran terlihat jelas. Terus setelah tujuan pembelajaran, asesmennya juga jelas, asesmen otentiknya juga jelas. Terus langkah-langkah pembelajarannya juga jelas. Dan setelah itu, asesmen ini bukan cuma asesmen sumatif, formatif, terus kayak gitu aja, enggak. Harus ada penjelasan di bawahnya ketika kakak membuat asesmen otentik. Jadi bukan cuma sebatas modul ajar, ini modul ajar sudah, gitu enggak, Kak. Harus jelas di dalam tujuan pembelajarannya, modul ajar itu harus jelas asesmennya, dan asesmen itu bukan hanya sebatas asesmen penilaian ini, tetapi di bawah itu ya kakak terangkan. Di mana asesmen otentik itu juga harus ada rubrik asesmen otentiknya, kan kayak gitu. Itu kalau untuk modul ajar. Sama seperti yang kakak membuat asesmen otentik kemarin, kan kayak gitu. Dan kalaupun misalkan ada remedi atau ada ini ya, berarti harus ada proses remedi. Kalau ini harus ada pengayaan. Pokoknya harus jelas dan harus terstruktur dengan baik. Ya namanya saja mau kita unggah di PMM, Kak. Bisa diakses oleh seluruh guru, kan kayak gitu. Jadi harus jelas. Oke, gimana, Kakak? Kak Pandu aman? Yang lain Kak Suyut aman? Kak Sri? Kak Mirzak? Aman Kak, aman. Aman. Jadi bukan hanya sebatas modul ajar terus kakak upload, kakak namanya kakak ganti nama kakak, enggak Kak, harus semuanya harus terlihat jelas. Kerangkanya backward design, tujuan pembelajarannya jelas, asesmennya juga terlihat jelas. Bukan cuma asesmen pada bagian bawah tujuan pembelajaran itu enggak. Setelah modul ajar itu asesmennya ya terlihat jelas seperti apa proses asesmennya, kan kayak gitu. Ya Kak ya? Aman Kak? Aman nih Kak Suyut, aman enggak? Nah, tanya jawab sebentar bukti karya. Oke, silakan kakak-kakak. Ini dulu. Bertanya terlebih dahulu. Nah, ya Kak, baiklah Kak, saya ingin bertanya. Ini mumpung hujan di tempat saya nih. Untuk yang modul ajar gitu Kak ya. Kita kan ada asesmen otentik ya. Asesmen otentik itu kalau pelajaran saya kayak kalau seandainya di dalam kelas dulu saya memberikan asesmen otentik mengenai diskusi terlebih dahulu, lalu mengenai praktik juga gitu kan Kak? Dua-duanya. Iya, enggak Kak, gini maksudnya kakak mau buat materinya itu tentang apa dulu gitu Kak? Jadi tinggal kakak ya modul ajar kakak yang pertama itu berkaitan dengan materi apa, dan mana bagian yang mau kakak nilai gitu aja Kak. Oh, enggak terlalu harus apa, kita kan ketika sudah materi di dalam kelas gitu, selama dia diskusi kita kan menilai ya tentang presentasi kelompok, lalu kita ajak dia ke lapangan beserta Didi itu, mereka mempraktikkan, kita menilai juga gitu Kak, atau pilih salah satu atau dua-duanya yang bagus? Pilih salah satu aja Kak, kalau menurut saya yang pada waktu asesmen otentik kan bisa dilihat ketika anak memang memperagakan atau mempraktekkan pembelajaran atau materi yang kakak berikan. Berarti bisa dari presentasi kelompok ya Kak ya? Ya, kalau itu kan namanya untuk penilaian portofolio, kalau untuk yang dikerjakan siswa kayak gitu. Kalau asesmen otentik itu berkaitan dengan praktik gerak yang dilakukan anak. Makanya di situ ada rubrik penilaiannya Kak. Jadi
Yang penting kakak di situ harus tertera rubrik penilaian yang jelas. Ketika kakak mau menilai apa, di situ harus ada rubriknya kan gitu kan kak. Bukan cuma modul ajar, judul, tujuan pembelajaran memang sudah ada. Di situ ada asesmen, di situ ada jelas asesmen ini, asesmen portofolio. Nah, tetapi setelah penutup di bawahnya tidak ada lagi lampiran. Itu berarti belum sesuai atau belum pas ketika mau diterbitkan di PMM. Makanya pasti akan saya suruh untuk memperbaiki dan pasti belum lolos validasi. Tapi kalau memang sudah ada lampiran dari cara penilaiannya, rubrik penilaiannya seperti apa, kan kayak gitu. Kalau misalkan butuh pengayaannya itu seperti apa, kan kayak gitu, Kak. Aman, Kak? Silakan yang lain. Oke, Kak Syed, silakan. Iya, dia udah lewat lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Kak, itu nanti setelah buat modul ajar atau RPP, kita linknya tadi ke Google Drive dulu Kak, ya? Bukan Kak, bukan ini Kak, langsung unggah ininya, dokumennya Kak. Langsung unggah itu yang di PDF Kak? Ya, yang di PDF-nya Kak, dokumennya Kak. Berarti tidak usah kayak Google Drive. Bukan, kecuali ketika Kakak memilih praktik pembelajaran. Kalau praktik pembelajaran berarti kategorinya kan harus berupa video. Nah, kalau video Kakak harus upload dulu. Kalau untuk dokumen ya dokumennya itu yang harus Kakak unggah. Oke, aman Kak? Yang nama dokumen itu Kak apa Kak? Apa modul ajar? Tadi nggak di ini ya, nggak dilihat ya? Oke. Modul ajar atau RPP begitu tuh? Ada Kak underscore nama? Tidak. Ada tadi Kak. Ada ya? Ini. Nah, ini Kak. Ini tadi saya sudah jelaskan ini tadi. Oke. Ketika Kakak memilih kategori modul ajar atau RPP, berarti untuk kategorinya Kakak pilih kategori RPP atau modul ajar. Oke, jelas Kak Suyut? Ya. Jelas. Nah, bentuk karyanya berarti kalau modul ajar bentuk karyanya berupa video atau berupa PDF Kak Suyut? PDF. Modul ajar PDF. Sudah jelas Kak Suyut? Ya. Jelas. Kira-kira ada enggak Kak contoh unggah karya tuh? Keren Kak. Tunjuk kami contoh sih Kak, baik Kak. Ya. Jadi kami mudah nyontohnya Kak. Siap Kak, siap. Nanti akan saya kirimkan seperti biasa kakak-kakak. Oke. Terus terima kasih. Ya. Bisa ngezoom Mas. Oh, maaf. Kamu tuh minta judul modul ajar, Sri. Bukan contoh cara muat itu tuh nah. Contoh langkah-langkah dia tuh baik. Kamu nak ngambil apa? Jadi kita tuh amun kita tuh ada inspirasi nak buat yang mika jalannya ke sika. Nah, itu. Oke. Kak Syed tadi yang ditanyakan kan tentang ini kan sudah jelas Kak Syed. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau kakak pilih modul aja berarti pilih modul aja, bentuk karyanya berarti kakak pilih PDF. Nah, terus sudah jelas kakak unggahnya di situ ada tulisan unggah berkas di sini PDF. Setelah PDF berarti unggah berkasnya di sini. Nah, terus judulnya berarti judul modul ajar kakak itu berkaitan dengan apa? Jangan lupa di bawah judul dikasih hashtag. Aman Kak Suyut? Yang lain?
Aman. Hashtagnya apa aja tadi? PKG. PKG, PJOK, Ya, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Ya terus, ya benar. Oke, terus di situ ada tujuan, berarti tujuan pembelajarannya harus kakak tulis dengan jelas di situ. Ya, Kak Mirzak silakan. Kak, kalau kita mau buat bukti karya ini modul ajar Kak ya. Terus boleh nggak kalau kami WA ke pribadi kakak untuk divalidasi dulu secara pribadi gitu Kak? Gitu Kak ya? Ya. Kami baik. Lola. Bermuda. Kami baik. Kami baik. Aku udah muat validasi Kak. Itu. Tidak tolong. Jadi pertanyaan saya bedanya validasi lewat LMS sama validasi lewat Jabri apa Kak? Enggak, kalau validasi itu kakak sendiri atau ada timnya gitu nah Kak. Kalau memang ada tim berarti bukan kakak sendiri yang validasi. Kalau memang dari kakak sendiri oke, bisa diterima Kak. Gitu Kak. Maksud saya tuh Kak. Kayaknya untuk kelas ini saya sendiri Kak nanti aman. Aman ya kakak tadi. Aman. Oh, aman Kak, lolos kami Kak menaman. Aman. Tapi ingat Kak, kalau untuk bukti karya ini terbitnya bukan cuma di menu LMS kakak pribadi masing-masing. Bukti karya ini terbitnya di PMM, yang mana PMM itu bisa diakses seluruh guru di Nusantara. Jadi ketika nanti diakses oleh salah satu orang yang ini ngambil bukti karya punya kakak, ini kok kayak gini, ini kok bisa-bisanya lulus validasi ke PMM, itu kan repot juga. Aku lihat bukti modul ajar Kak, aku lihat bukti karya modul ajar hampir sama seluruh Kak. Aduh, kata saya milih yang mana ini. Iya sama Kak, udah divalidasi sama seluruh. Lihatlah bukti karya PMM. Iya, berarti kakak sudah mulai stalking PMM. Iya Kak, udah tergali-gali pokoknya lah dalam-dalam. Oke, ada lagi kakak? Terima kasih. Kalau berarti belum Kak. Berarti kalau untuk modul ajar, referensinya gampang sama yang Kak Pandu informasikan tadi, tinggal dilihat aja di PMM. Oke. Modul ajar tuh lah Kak, fix aku. Nah, nanti akan saya... Nah, ini. Langkah-langkah upload video dengan tautan. Kak Marlina, silakan Kak Marlina. Ya. Makasih Kak, mau tanya dikit. Seandainya upload bukti karya yang modul ajar, kalau misalnya pakai modul ajar yang kita bikin kemarin gimana? Bisa. Boleh. Tapi bisa. Udah bagus belum Kak kira-kira? Belum. Kan seandainya Kak Pandu kan siapa tahu nanti mau praktek bayi kan siapa tahu. Seandainya agak kepepet waktu terakhir nggak ada lagi kan pilihan opsi terakhir. Bisa. Harap maklum Marlina. Pandu tuh asisten Kak Maklum. Bisa. Modul ajar kami kemarin udah terarah atau masih ada kurang-kurangnya Kak ya? Masih ada kurang-kurangnya Kak. Kurang banyak Kak. Aduh, macet itu. Tapi oke lah, bisa boleh Kak ya? Oke, bisa aman. Yang penting izin Kak nyemput anak. Siap Kak. Nah, tidak aman itu istri. Jangan aman kayak Kak, istri itu Kak. Itu mana kunci motor tua. Jadi pertanyaan Kak Marlina tadi, apakah bisa menggunakan modul ajar yang digunakan untuk aksi nyata kemarin? Jawabannya bisa, tapi harus kakak perbaiki, kakak percantik secantik mungkin. Ketika memang nanti diterbitkan di PMM tuh orang langsung tertarik kayak gitu, lihat punya Kak Marlina kayak gitu. Jadi iya Kak Marlina. Dan tertarik foto ya Kak ya?
Tambah foto biar cantik. Boleh, dan tertarik itu bukan cuma dari luarnya gitu. Ketika dibuka, wow. Maksudnya isinya itu apa? Dalamnya itu jelas, backward desainnya, tujuan pembelajarannya jelas, ininya jelas, asesmennya jelas, kan kayak gitu. Oke, Kak Marlina, bungkus. Bungkus, makasih. Ya, oke, ada lagi kakak-kakak? Mana ya, saya coba cari-cari dulu untuk bukti karya. Kak, ada modul ajar yang bagus dah Kak, rapi gitu. Di PMM itu rapi semua Kak. Sama tuh Kak. Apa ya Kak? Bentuk-bentuknya sama. Lihat aja nanti Kak. Sama aku tuh kemarin waktu mau PPG aku lihat dulu. Oh, sama. Iya. Berarti sama semua Kak ya. Berarti bagus ya Kak ya? Berarti bagus ya? Ya seharusnya bagus Kak kalau memang sudah diterbitkan di ini di mana? PMM. Oke, gimana Kakak? Nah, ini adalah langkah upload video dengan tautan. Langkah-langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel ke pribadi, Kakak. Klik bagian share pada bagian bawah, klik salin copy untuk menyalin tautan milik Kakak. Nah, kalau untuk Kakak untuk video, tapi kayaknya dari aroma-aromanya ini kayaknya yang buat video ini nggak ada ini kayaknya. Ya kayak. Suyut Pak. Oh Kak Suyut. Tidak Kak. Tidak Kak. Karena sekarang siswa tuh lagi banyak apa namanya? Lagi P5. Minggu ini P5. Jadi dia Kak, tidak kalau namakan pempek P5 kami Kak sini Kak. Oh iya Kak ya? Ada sudah pempeknya ya. Kak? Ya Kak. Tapi nggak ngalahin cukanya Kak Sri. Apa cukanya? Atik kalanya Kak. Cukai Sri itu paling enak. Ya. Nah ini visibilitas video bukti karya. Kendala video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau private pada channel YouTube-nya. Sama kayak untuk tadi Kak Marlina ya, upload ini ya, upload di link drive-nya belum di setel yang bisa diakses. Ini langkah-langkah mengatur visibilitas video di YouTube, Kak. Nah, ini yang pertama ada kunjungi YouTube, pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik private pada kolom visibilitas, kemudian pilih publik, lalu klik publish. Nah, video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Nah, kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta. Berarti entah itu nah di sini untuk melihat hak cipta tidak bisa diputar, apakah musiknya yang Kakak ambil itu punya hak orang lain atau seperti apa yang memang hak ciptanya dipatenkan itu, jadi tidak bisa. Ini kalau Kakak mengambil video pembelajaran yang Kakak upload ke YouTube. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui info bukti karya. Nah, ini silahkan di screenshot di sini, Kak. Yang bisa di ini. Nah, ini, Kak, untuk bukti karya ini sudah saya kirim satu contoh saja, Kak. Berbagi praktik baik. Apakah sudah muncul di grup, Kak? Modul ajar nanti Kak. Modul ajar. Modul ajar sebenarnya ya tampilannya seperti itu Kak, modul ajar itu Kak. Sama dengan di PMM. Oke, aman kakak-kakak semuanya? Saya yakin kelas 13 ini
Kami Mampu. fix modul ajar tuh Kak. Ya. Kak Chandra, silakan Kak Chandra. Ya. Ya Kak. Yang ini yang dikirim Kak Maruf tidak ada videonya Kak? Ya. Enggak, berarti itu file berupa praktik baik berupa ini, dokumennya berupa PDF, Kak. Oh. Ya. Berarti kalau berupa PDF dia tidak pakai video Kak ya? Enggak, kalau PDF tinggal Kakak pilih PDF, tetapi semuanya itu berisikan dengan praktik baik yang Kakak ingin bagikan ke orang-orang, ke guru-guru dari hasil Kakak mengikuti PKG PJOK ini. Baik itu mulai dari modul pertama sampai selesai lah Kakak gitu. Itu bisa Kakak lihat dari ini di modul-modul di LMS Kakak. Itu contoh aja Kak. Oh iya Kak. Ingat, pastikan sebelum mengunggah di-download dulu atau diunduh dulu lembar pernyataan. Aman kakak-kakak? Kalau modul ajar Kak, berarti taruh di mana Kak untuk lembar pernyataan? Di bawahnya atau sebelumnya kira-kira? Lembar pernyataan sama Kak, itu ada kolomnya semua. Tadi pada waktu pertama tadi kan sudah saya sampaikan sebelum putus Kak. Kalau dari bukti karya Kakak kirim tadi itu berada di dokumen nggak kayaknya Kak? Maaf Kak, ngangkat telepon dulu Kak. Maaf. Kak Pandu, ajo ke Kak Pandu. Demo ngolah ke kamu tuh. Aku yang baju di kamu. Awak suhu. Aku duit kok baju di kamu, di Pak No. Penduit kok tuh tidak paham deh, aku ngerak mundur. Kamu paham Kak Chandra? Yang Kak Nu nyerah. Lamayong. Oke, gimana kakak-kakak semuanya? Ada lagi tadi gimana Kak Pandu tadi? Kalau saya lihat di bukti karya yang Kakak kirim ini kan ada pernyataannya Kak ya. Dia di bagian dokumentasi Kak. Di bagian dokumentasi ada di situ bukti karya, tapi di sini harus Kakak upload juga Kak di ini di mana itu? Di menu yang sebelum Tadi, Kakak klik kumpulkan, ya di situ. Ya. Tapi kalau di dokumentasi nggak usah dipakai, kalau dokumentasi di modul ajar nggak usah lagi dikasih ya kayak, nggak usah lagi dikasih di bawahnya gitu. Nggak usah, tinggal Ya, Kakak. siap. Yang penting Kakak unggah di mana tadi menu yang tadi saya sampaikan Kak, tadi ada kan tadi. Kak. Iya, yang. Makasih Kak. Oke. Aman kakak-kakak semuanya? Kak Suyut sudah ngantuk? Oke, baik kakak-kakak semuanya. Seperti biasa, alhamdulillah kita sudah sampai pada slide akhir dan juga kita sudah memasuki tugas terakhir. Ini adalah akhir tugas dari rangkaian kegiatan yang kakak-kakak laksanakan dalam program PKG PJOK. Jadi tetap semangat. Yang 2 bulan atau 3 bulan ya? Yang 3 bulan saja kakak jalani dengan semangat. Ini yang tinggal berapa hari, tinggal 1 tugas lagi, harus kakak tetap semangat juga. Semangat. Oke? Semangat ya Kak. Baru rambut tuh Kak Chan. Oh Kak Chandra, habis potong rambut Kak Chandra ya? Iya Kak. Oh iya.
Oke. Coba open cam semua, Kak. Kak Pandu, Kak Sri, Kak Marina, open cam, Kak. Oke, Kak Sri open cam, Kak Rudini, Kak Sunarno kalau belum bisa nggak apa-apa, Kak Sunarti, Kak Dio, Kak Ardi. Nah, ini berarti yang belum join ini ada Kak Riko dan Kak Azen. Iya, Kak Riko dan Kak Azen. Kak Sunarti mau kemana itu? Mau kondangan ya? Oke, sebelum kita akhiri, saya kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Kira-kira aman? Apa masih ada yang mengganjal? Lagi, Kak. Nanti bisa japri saja. Oke, Kak? Insya Allah, kalau pas lagi megang HP dan pas nggak lagi nih, saya balas pesannya. Itu Kak. Dari hari ini sampai tanggal 29 ya, Kak ya? Ya. Nah, kalau seandainya tanggal 29 baru kirim? Ya. Ya. Jangan, Kak. Tanggal 29 itu sudah pleno. Saya sudah berangkat ke Palembang. Jangan. Itu Kak, minta diingat-ingat di grup, Kak. Sering lupa nanti. Iya, Kak. Oh, sudah. Sering tuh saya ingat itu. Iya, kemarin tugasku lupa, Antung. Oh iya. Masih ada satu tugasku belum. Kamarnya sudah dirubah ya di drive-nya? Macet beran nak macet dia. Udah Kak, udah aku coba dicek. Oke, baik kakak-kakak semuanya, open cam, kita ambil gambar terlebih dahulu. Wah, yakin nih, pusing ini terakhir. Berarti kayak gini Kak Chandra ya, kayak gini aja. Oke, terakhir pusing ya ini. Oke, seperti ini, bisa ikuti gaya Kak Chandra. Oke, saya hitung 1 sampai 3, saya screen. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya atas kesempatan waktunya pada ruang virtual ini. Yakin kangen pengen kumpul lagi, kangen PMP-nya Kak Sri. Mudah-mudahan. Oke, insya Allah Kak, mudah-mudahan kita semuanya diberi umur panjang, bisa berkumpul lagi. Oh Kak Chandra, gimana Kak Chandra? Amin. Kak Chandra? Mana kita nak tanya kita? Pencet ya? Sabar, woi. Pemirsa pengisnya. Kak. Oh, ya. RTL yang saya kirim tadi sudah masuk belum, Kak? RTL. Iya. Oh, nanti saya japri Kak kalau belum masuk Kak. Pasti Ya, saya Kak. japri. Oke, aman ya. Nanti kasih tahu Kak siapa yang belum ya RTL. Aduh. Terima kasih kakak-kakak, selamat beristirahat. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata pada kakak-kakak semuanya. Pada saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alang kegelap ya Kasep.